Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minin. Sekarang waqala al-mutakallimun. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-qadhi Baydawi rahimahullah al-mutawaffa sanata 685. وقال المتكلمون يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني وإلا فجاز ترك الواجب بلا بدل. Oke, ini kita masih bahas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wal haula wala quwwata illa billah. Kita masih bahas wajib terkait dengan waktunya. Wajib puasa, wajib mudoyak, sama wajib lebih mudoyak daripada mudoyak. Ini waktunya lebih banyak, lebih sempit daripada perbuatan itu sendiri. Kita review dikit dari sebelumnya, kata penulis kan sebelumnya. Al-wujubu in ta'allaqa bi waqtin fa imma an yusawiya al-fi'la. Waktunya sama seperti perbuatannya, seperti puasa Ramadan. Wa huwa al-mudayyak, itu disebut mudayyak. Au yang qusa anhu, atau dia kurang dari ibadah. Ibadahnya kurang dari waktunya. Waktunya kurang dari ibadahnya. Jadi waktu lebih sempit daripada pengerjaan ibadahnya. Maka contohnya apa? Seperti perempuan baru atau orang siapapun yang hilang uzurnya menjelang waktu sholat habis. Saya kurang semenit lagi. Sementara sholatnya sholat isya misalnya. Itu hampir mustahil kan sholat isya. Semenit tuh 4 rakaat, semenit mustahil. Hampir mustahil lah. Kalau subuh semenit masih mungkin. Nah, maka di sini baru ada khilaf. Bagi yang melarang, bilang taklif bil muhal, nggak boleh. Ya, maka berarti ini nggak boleh. Tapi kalau yang bilang taklif bil muhal boleh, ini boleh berarti. Tapi yang bilang nggak boleh juga, bilang kalau seandainya itu qadha ya nggak apa-apa. Ya berarti jatuhnya qadha itu mana? Nah, di sini disebutkan kaujubi dzuhri ala zaili udruhu waqad baqiya qadru takbirah. Ini contohnya lebih ekstrim lagi. Bukan sisa semenit, sisa kadar waktu 1 kali takbir. Orang tadinya dia ada uzur, hilang uzurnya menjelang selesai waktu zuhur, sekadar waktu takbir. Maka bagi yang bilang taklif bil muhal nggak apa-apa, ya ini bisa seperti ini. Tapi kalau yang satu lagi bilang nggak, tapi langsung kok itu berarti qadha nih. Qadha karena nggak sempat, udah jelas ini nggak akan sempat ada ini udah qadha. Kayak gitu. Tapi kita bersyukur alhamdulillah niatnya ya, kita niatnya itu mau qadha mau ada tetap dianggap sama-sama sah. Kita niat ada untuk qadha untuk ada, itu pendapat yang benar bisa. Karena masing-masing secara bahasa saling menggantikan. Kita niat diberi keringan, para ulama tidak didetailkan, tidak diperumit masalah. Nah, jadi kalau kita ini orang mau sholat, niatnya ada qadha. Ya andai dia niat ada sah, niat qadha biasa. Tinggal nanti hitungannya di sisi Allah atau hitungan dalam fikihnya qadha atau ada itu baru yang berbeda. Tapi kalau masalah niat jelas bahwa dia niat qadha atau ada sah. Au yazid alaihi, atau lebih. Berarti dan ini kebanyakan ibadah seperti ini. Waktunya lebih banyak daripada waktu yang tersedia, lebih banyak daripada waktu pengerjaan. Fayaqtadi iqa'al fi'li fi juz'in min ajza'ihi. Maka berarti mengharuskan
perbuatan itu dikerjakan di salah satu dari bagian waktunya. Kenapa? Ya bebas, itu silakan semua di awal, di akhir, di tengah. Tidak ada keharusan ya. Tidak ada keharusan di waktu tertentu. Kecuali kalau kita bicara keafdolan. Oke. Waqal mutakalimuna, ini pembahasannya. Pertanyaannya, apakah ada sesuatu yang harus dilakukan kalau dia nggak ngerjain di awal waktu? Kata mutakalimun, yajuzu tarku fil awwali bi syartil azmi fil tsani. Mutakalimun berarti usuliyun dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Itu maksudnya. Dan memang kita kalau lihat buku-buku mazhab-mazhab ini ya begitu pendapatnya dipegang. Kebalikannya adalah fuqaha. Waqal mutakallimun yajuzu tarku fil awwali bi syartil azmi fil tsani. Dia boleh nggak ngerjain di waktu awal. Saya zuhur contoh. Kita bagilah zuhur nih jam 12 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. 3 jam. Andai kita bagi jadi 6 waktu ya. Setengah jam. Misalnya contohnya. Ini gambaran saja. Boleh nggak dia ngerjainnya ntar aja deh. 12:30. Berarti di waktu kedua kan, bukan di waktu pertama. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, tapi pertanyaannya, untuk melakukan hal tersebut, itu perlu nggak kita melakukan sesuatu? Nah, ini kata mutakalimun, iya, boleh, tapi dengan syarat, di syartil azmi fitsani. Dengan syarat harus diganti dengan azm. Jadi orang yang misalnya lagi azan nih, jam 12. Dia mau ngapain dulu? Tadi dulu nanggung nih. Makan dulu, atau apalah. Itu boleh nunda sampai ntar 12:30. Tapi dengan syarat bertekad mengerjakan ntar. Tapi kalau nggak bertekad, nggak azam mengerjakan ntar, cuma nggak mau ngerjain. Tapi nggak ada tekad untuk ngerjain ntar. Berarti kan sama aja meninggalkan sesuatu tanpa pengganti, kata mereka. Nah, di sini katanya, wa illa, kalau misalnya nggak disyaratkan begitu, la jaza tarkul wajibi bila badalin. Berarti boleh meninggalkan kewajiban tanpa pengganti. Jadi mereka membayangkan bahwa sebenarnya ini kan wajib. Sholat zuhur contohnya, wajib. Wajibnya kapan? Pertama, kedua, terakhir. Di semua waktu, di setiap bagian dari waktunya itu wajib. Nah, ketika kena kewajiban, ayo sholat zuhur jam 12. Itu wajib tuh di awal waktu sebenarnya. Wajib atas dia. Bisa ditinggalin nggak? Bisa. Dengan syarat bertekad. Ntar sholat di waktu berikutnya. Di misalnya setengah jam berikutnya atau sejam berikutnya. Kalau enggak, maka berarti dia meninggalkan sebuah kewajiban, itu mengerjakan sholat zuhur tanpa pengganti. Tanpa mengganti aja tarkul wajib bila badalin. Badal di sini minimal azm. Jadi azm dianggap badal. Tapi di sini dibantah oleh siapa? Oleh Al-Qadhi Al-Baydawi, kata beliau, warudda, bantah, bi annal azma law salaha badalan, boleh salaha, la ta'adda wajibu bihi. Bantahan pertama, kalau azam ini dianggap badal daripada ngerjain zuhur, penggantinya badal, maka berarti kaidahnya badalu syai'i yakumu maqamal mubdali minhu. Al-badalu yakumu maqamal mubdali minhu. Ya badal itu pengganti, bisa menggantikan. Kan gitu. Pertanyaannya, berarti azam bisa dong menggantikan sholat zuhur. Udah nggak usah sholat zuhur aja. Azam aja. Bisa dong berarti. Bener nggak? Ngerti nggak maksudnya nih? Ngerti. Gitu, Ustaz. Iya. Berarti azam bukan badal. Kalau azam badal dari pengerjaan sholat zuhur, itu berarti azam aja. Azam bisa dong berarti menggantikan sholat. Kan? Karena nggak bisa menggantikan kewajiban sholat, azam, berarti azam bukan badal. Kalau gitu berarti pun Anda, wahai mutakalimun, mensyaratkan azam, dan azam nggak bisa jadi badal dari sholat zuhur,
Berarti sama aja sebenarnya nggak perlu azam-azaman. Oh juga azam ini bukan badal sebetulnya. Anda bilang azam badal, salah. Buktinya apa? Buktinya apa bisa azam menggantikan sholat? Nggak bisa sih. Ya kalau gitu azam bukan badal. Kalau gitu ya berarti nggak perlu azam. Azam bukan syarat. Oke. Yang kedua, wa bi annahu la wajib al azmu fil juz'i tsani la ta'addada al badalu wal mubdalu wahid. Kata beliau, oke, kalau Anda bilang nggak apa-apa nggak sholat zuhur di waktu yang pertama dengan syarat tekad berazam nanti sholat. Dan Anda bilang dalilnya kenapa Anda mensyaratkan azam adalah karena supaya nggak meninggalkan sholat tanpa badal, nggak meninggalkan suatu kewajiban tanpa badal. Minimal Anda nggak nunda sholat nih, tapi ada badalnya, itu apa? Azam tadi untuk sholat ntar. Pertanyaan, berarti sekarang ada dua hal dong. Ntar Anda udah berazam juga, sholat juga. La wajib al azmu fil juz'i tsani. Kalau wajib azam entar untuk sholat entar, la ta'addadal badal. Berarti entar bisa aja Anda tekad lagi tekad gitu. Kan kalau saya waktu kedua Anda tunda bisa lagi. Badal terbanyak. Padahal mubdalnya satu. Azam Anda azam entar salah satu. Oh iya entar aja lagi. Entar lagi. Padahal lemah. Wa minna man qala antara kita, siapa kita nih? Apa Ustaz? Suaranya nampaknya putus-putus nih. Betul, saya ulang lagi. Tapi dengar nggak pertanyaan terakhir? Ini Minna siapa? Ulang dari kalau kita berazam berkali-kali Ustaz. Putus dari situ. Oke, intinya kalau azam jadi banyak. ntar azam. Oke, kalau kita kan tadi saya jadi contohkan sholat zuhur. Misalnya jam 12 sampai jam 3. Kan gitu. 6, saya contoh dibagi 6 waktu. Ya, setengah jam. Juz awal, juz sani, juz salis, juz robi. Kalau seandainya dia nunda sholat sampai jam setengah 1 boleh nggak? Boleh kan? Kata mereka harus azam, pengertiannya azam untuk sholat di jam setengah 1. Kalau setengah 1 nggak sholat lagi misalnya, belum selesai makannya atau lama di kamar mandi.
Berarti wajib azam lagi kan? Wajib azam untuk sholat di jam 1. Juz ketiga dari waktu. Berarti sini ada berapa azam? Dua. Lebih dari satu. Nah, azam kan tadi kata mereka teorinya, kata mutakalim ini adalah badal daripada kewajiban sholat zuhur. Kan aslinya sebetulnya wajib sholat zuhur. Cek. Cek kedengeran nggak? Sudah Ustaz, ampun. Ya. Ngerti ya? Ngerti nggak barusan? Nggak boleh, dalam hal ini nggak boleh satu mubdal minhu, badalnya banyak, nggak boleh. Oke, ngerti nggak nih sampai sini? Paham Ustaz. Oke. Berarti pendapat ini lemah karena kena dua bantahan. Bantahan pertama adalah kalau memang azam itu badal, ya berarti badal ya, bisa menggantikan mubdal minhu, kan kaidahnya gitu. Badal syai yaku maqamal mubdal minhu. Nyatanya apa bisa kita ninggalin sholat cuma azam? Nggak bisa kan? Tetap harus sholat juga. Berarti bukan badal tuh. Karena bukan badal berarti teori Anda keliru. Berarti pada akhirnya nggak wajib. Azam nih nggak wajib. Anda bisa aja ntar sholat tapi tanpa menekatkan. Itu kita nggak bicara lebih afdal mana ya, tapi kita bicara apa ini syarat. Syarat untuk tidak berdosa sholat jam 12:30 adalah syarat untuk tidak dosa menunda sholat adalah Anda berazam. Nggak juga. Buktinya Anda tadi udah bilang bahwa itu bukan badal. Oke, saya rasa argumen dua ini kuat dari Al-Qadil Baidawi. Kata beliau, wa minna man qala. Di antara kita dia mengatakan, siapa minna di sini? Syafi'iyah. Oke, tentu dominan Syafi'iyah tapi tidak untuk kemungkinan sebetulnya. Ini juga pendapat mutakalimun yang lain. Oke. Wa minna man qala. Di antara kita ada yang menyebutkan, mengatakan pendapat. Tapi sebenarnya ini pendapat lebih Syafi'i ya. Walaupun sekali saya bilang tidak menutup kemungkinan. Tapi ini jelas ya, di kitab Al-Mahsul sendiri itu disebutkan ini pendapat Syafi'iyah. Ini sebagian Syafi'iyah. Tapi ini dipermasalahkan sebetulnya sama Al-Isnawi. Sebetulnya tidak mewakili madzhab Syafi'i ini. Tidak mewakili madzhab Syafi'i. Secara artinya bukan ini hanya salah memahami pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Dalam ini Al-Istikhari. Tapi nggak bisa dibilang sebagai pendapat salah satu pendapat madzhab Syafi'i. Tapi ini ya begitulah kritisnya sama Al-Isnawi. Tapi saya nggak suka kita belajar minhaj semua kritikan Al-Isnawi saya paparkan. Jadi nanti kita pada akhirnya nggak trust sama minhaj. Kita jadi gampang belajarnya. Tapi memang itu tabiat ilmu Al-Isnawi mensyarahnya seperti itu. Intinya oke, kita bilang ya sebagian Syafi'iyah wa minna. Ya, soalnya kata Isnawi enggak, ini sebenarnya bukan Syafi'iyah tapi mutakalimun non Syafi'iyah ini pendapatnya. Sebagian Syafi'iyah enggak ada yang benar-benar akurat berpendapat seperti ini.
Tapi it's okay, kita bilang aja sebagaimana dikatakan oleh Al-Baydawi dan juga oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahwa ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Dalam hal ini Al-Istokhori. Man qala yahtasu bil awwali wa fil akhiri qadha. Yaitu yang wajib itu sebenarnya hanya juzuk yang pertama. Adapun juzuk yang terakhir, ini misalnya kita bagi waktu sholat jadi 2. Saya sholat maghrib lah. Jam 6 sampai jam 7. Nah, sebenarnya wajibnya cuma setengah jam pertama. Kalau ngerjain di setengah jam kedua qadha. Atau subuh. Dari jam 5 sampai jam 6. Setengah jam pertama itu wajib tuh, sebenarnya wajibnya di awal waktu. Kalau nunda berarti qadha. Wa minna man qala yahtasu bil awwali. Yang wajib hanya yang pertama saja. Hanya yang pertama saja. Adapun waktu kedua masih dalam waktunya itu disebut qadha. Dan ini pendapat Al-Istokhori sebutkan itu ketika sebetulnya membahas waktu ikhtiar. Ini kata beliau, waktu pertama yang disebut wajib itu waktu ikhtiar. Tahu ya, setiap sholat itu ada waktu ikhtiarnya. Ya enggak? Coba. Misalnya, apa? Nah, sebutin waktu ikhtiar sholat isya. Sampai setengah malam atau sepertiga malam. Itu ya, oke, let's say. Jadi ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat, jangan lupa ya. Ada waktu ikhtiar, ada waktu apa? Waktu darurat. Kalau waktu darurat pada akhirnya ya sah-sah saja mau dikerjakan. Waktu itu tapi ya nggak dosa setidaknya, nggak dosa. Ada waktu ikhtiar, sebagian lagi nambah lagi waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu karohah, waktu darurat, ada lebih detail lagi. Oke. Misalnya waktu ikhtiar daripada sholat asar, contoh untuk sholat asar itu sampai bayangkan sholat asar mulai bayangan sama, waktu ikhtiar sampai bayangan 2 kali lipat, twice. Waktu jawaz sampai matahari menguning. Waktu makruh itu matahari menguning sampai maghrib. Sebagian lagi enggak. Itu waktu yang ketiga bukan waktu karohah, waktu darurat langsung. Intinya pokoknya demikian para ulama bagi waktu ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat. Ada waktu ikhtiar, ada waktu karohah dan seterusnya. Seperti misalnya waktu isya. Waktu ikhtiar sampai setengah malam full. Setengah malam pertama. Tapi boleh sebetulnya waktunya sampai waktu subuh. Nah, menurut pendapat ini berarti sebenarnya kalau ngerjain setelah waktu ikhtiar itu hitungannya qadha. Jadi kalau ada orang menunda antara sholatnya, itu hitungan qadha. Bukan ada lagi. Itu hitungan qadha, bukan ada lagi. Oke. Lanjut. Tapi gak dikomentarin sama Ibnu Al-Baydawi. Wa qalatil Hanafiyah yahtassu bil akhir. Kata Hanafiyah enggak, sebaliknya justru. Yang wajib tuh terakhir. Ini berarti kebalikannya mutakallimun. Hanafiyah yang fuqaha. Wa fil awwali ta'jil. Kalau ngertiin di awal waktu itu menyegerakan aja. Ibarat zakat tahun depan, boleh tahun sekarang kita tunaikan. Wajibnya nanti. Tapi kalau kita tunaikan sekarang, sah. Maka begitu juga sebetulnya kalau kata Hanafiyah, waktunya itu yang wajib itu terakhir. Jadi kalau sholat zuhur, kita bagi 2, waktu wajibnya itu justru yang terakhir.
Sholat asar bagi dua. Itu yang terakhir. Pokok akhir waktu itu nggak wajib. Kalau ngajain di awal waktu, Anda mengerjakan kesunahan saja. Tidak wajib sebetulnya. Artinya sholat itu belum wajib sebetulnya malah. Unik ya. Jadi waktu sholat itu kata mereka sebenarnya wajib. Ini teorinya gitu Hanafi. Waqal al-Karhi, Imam al-Karhi satu ulama Hanafi mengatakan al-ati fi awal waqti in baqiya ala sifatul wujubi yakunu ma fa'alahu wajiban. Al-Karhi bilang orang yang mengerjakan di awal waktu in baqiya ala sifatil wujubi yakunu ma fa'alahu wajiban. Kalau dia ala sifatul wujud maksudnya sifatul taklif. Dia masih kena kewajiban sholat. Kalau dia di awal waktu dia merupakan orang yang wajib sholat, maka dia wajib sholat. Itu sholatnya dianggap wajib. Tapi kalau enggak, kalau saat awal waktu dia belum kena kewajiban sholat, seperti saya masih haid, seperti saya masih kecil, anak kecil, maka berarti dianggap nafilah. Paham nggak pendapat Al-Qarhi? Pendapat Al-Qarhi bilang al-ati fi awal waktu in baqiya ala sifat
Oke, cek. Gimana? Nah, Ustaz, kedengeran. Kedengeran nggak? Dengar. Maaf ya. Ini nih, Kak. Malam cap. Saya agak repot nggak bisa minjem materi karena sudah berarti bisa kan orang. Bisa kalau kalian dan nunggu. Nah, saya hampir putus asa pada. Ya, jadi kata al tadi Al-Kahfi. kita ulang dulu. Wa minna man qala kalau nggak dengar. Di antara kita Terputus. menurut Mu'tamad Madzhab Syafi'i sulusul awal. Sepertiga pertama. Berarti lewat dari waktu ikhtiar setelah itu dianggap kodok. Karena yang wajib cuma di awal waktu. Artinya ada cuma di awal waktu. Kalau Hanafi terbalik, justru akhir waktu justru dia baru wajib. Kalau awal waktu itu takjil. Ini gerakan aja. Kalau karki lebih ribet lagi syaratnya. Sebagian kata beliau, dia kalau ngerjain di awal waktu, itu ntar dulu. Dilihat sampai akhir waktu. Jadi misalnya tadi Isya, anggap sepertiga malam pertama. Dia ngerjain. Dalam kondisi dia ala sifatul wujub. Tadi sifatul wujub apa maksudnya? Taklif. Ini wujub sholat. Sempurna bagi dia syarat-syarat wajib sholat. Dia ngerjain. Oke. Dilihat sampai akhir, sampai berakhir waktu. Kalau sampai berakhir waktu dia terus ala sifatil wujub, maka berarti yang dia kerjain tadi wajib. Tapi kalau dia sampai akhir waktu ternyata sebelum berakhir waktu Isya, dia jadi gila, dia kena haid, berarti kan udah nggak wajib lagi. Maka berarti yang tadi dia kerjain itu sunnah, nafilah, bukan wajib. Isnawi itu ngasih tambahan. Berarti kalau gitu, kalau dia awal ngerjain di awal waktu dalam kondisi normal, oke. Terus tengah-tengah waktu jadi gila. Di akhir waktu sebelum berakhir waktunya, di akhirnya normal lagi, maka berarti yang dikerjain tadi tuh itu wajib. Dan karena bilang gini, karena bagi beliau sama seperti seperti Hanafi ya, bahwa patokannya itu akhir waktu. Sebenarnya yang wajib itu akhir waktu, awal waktu itu sunnah. Cuma Al-Karhi ngasih bonus. Apa bonusnya kata Al-Karhi? Oke, dia ngerjain awal waktu pun tetap bisa dianggap wajib. Kok gitu? Gimana kapan? Kalau dia terus kena sifatul wujub sampai akhir waktu. Berarti yang dia kerjain tadi dia itu wajib. Nah, ini repot sebenarnya bagi Hanafiyah karena masa untuk menentukan wajib atau sunnahnya suatu perbuatan harus melihat sampai akhir waktu. Gitu. Gimana? Nah, gitu ya. Al-Karhi. Biasanya Baqiyah, Imam Al-Isnawi mengkritik. Kalau seandainya dia pakai konsisten Baqiyah, harusnya kalau di tengah-tengah gila, itu tetap juga nggak jadi wajib. Karena sempat dia nggak Baqiyah. Sempat walaupun Al-Karhi dia nggak memperjelas. Artinya omongan Al-Karhi in Baqiyah ala sifatul wujubi, ini ada dua kemungkinan. Apakah patokannya cuma akhir aja, tengah-tengah diabaikan nggak apa-apa? Atau harus full dari awal sampai akhir? Dua-duanya mungkin, tapi Al-Karhi nggak memperjelas itu. Di kitab usul Al-Karhi nggak ada kejelasan itu. Sayangnya Al-Isnawi nggak mengutip bagaimana pemahaman ulama Hanafiyah lain-lainnya setelah itu. Yakunu ma fa'alah wajiban wa ila nafilah. Wahtaju, landasan ini semua pendapat di atas adalah la wajaba fi awal waqti lam yajuz tarku. Prinsip. Nggak boleh ditinggalin. Nggak boleh ditinggalin.
ntar aja. Loh, kalau wajib nggak bisa tinggalin dong. Pokoknya bagi mereka wajib tapi bisa entar itu berarti wajib bisa ditinggalin, itu masalah bagi ulama-ulama ini ya. Sekali lagi ini salah. Pola berpikirnya salah. Tapi begitu cara berpikir mereka. Kalau namanya wajib, lam yajuz tarkuh. Nggak bisa ditinggalin dong. Maka baru wajib itu di akhir waktu. Kenapa? Karena dia waktu udah nggak bisa ninggalin lagi. Orang kalau udah jam 2:30, nggak bisa harus sholat. Apalagi kalau udah mau jam 3 banget. Udah harus segera sholat. Gitu ya. Oke. Qulna al-mukallafu mukhayyarun baina adai fi juz'in min ajza'i. Nah, masalahnya kalian Hanafi ini bagaimanapun dia al-sunnah lah. Berarti percaya ada wajib mukhayyar. Sebenarnya mah ini wajib puasa itu wajib mukhayyar. Cuma dengan pertimbangan waktu. Kalau kalian percaya wajib mukhayyar, harusnya percaya juga wajib puasa. Karena wajib puasa sebetulnya wajib mukhayyar, tapi yang dimukhayyarkan itu adalah waktu. Kayak gitu ya. Oke, terpahami kan dibantah nih? Bisa Ustaz. Cek. Kedengeran nggak? Terdengar. Oke. Qulna al-mukallaf cukup jelas lah, insyaallah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa wajib puasa ada. Wajib puasa itu ada. Dan bahwa apa berarti? Tidak ada kewajiban azam kalau mau ngerjainnya entar-entaran. Tidak ada kewajiban azam. Dan bahwa mau dikerjakan di awal, di tengah, di akhir, sama-sama itu yang dikerjakan wajib. Sama-sama ada. Itu kesimpulan akhir. Oke. Ada pertanyaan? Mau tanya Ustaz. Jadi pandangannya Al-Baydhawi di sini wajib puasa itu wajib mukhayyar tapi dari sisi waktu, begitu ya. Ya, mukhayyar baina ajal waqt. Gitu. Ya. Dan bahwa kita nggak bilang wajib di awal waktu, enggak. Wajib di awal, wajib di atas. Misalnya khisal kafarah yang kafarah yang mukhayyar kafarah sumpah. Ayo, bebasin budak wajib nggak? Ya, tak wajib nggak? Wajib. It'am wajib nggak? Wajib juga. Kiswah wajib juga. Tiga-tiga wajib. Nggak ada yang kita bilang ini sunnah. Enggak. Tiga-tiga wajib. Cuma wajib apa? Wajib mukhayyar. Sama. Ngajarin soal zuhur jam 1, jam 12 wajib nggak? Wajib. Jam 12:30 wajib. Tapi Anda pilih mau ngajarin kapan. Semua wajib. Nggak ada. Ngajarin sini sunnah. Selama si range waktu itu ya. Semuanya ada. Nggak kodok. Selama masih dalam waktu. Pembahasan waktu ikhtiar itu sebetulnya pembahasan pahala aja. Semuanya sah. Dia mengerjakan di selama masih waktu ya. Itu sah. Pembahasan waktu ikhtiar itu dari sisi pahala, keafdolan. Oke. Bisa lanjut berarti ya. Makanya ini cocok banget pembahasan wajib puasa ditaruh setelah wajib mukhayyar. Karena biar orang yang belum paham wajib puasa, dia kalau paham wajib mukhayyar terbantu. Oh, memang bisa ada dalam Islam tuh wajib, tapi wajib juga yang lain, dan pilih salah satu. Kayak gitu. Syubhat mereka dari tadi kan, kalau wajib nggak boleh tinggalin. Kalau boleh nggak dikerjain berarti nggak wajib. Masalahnya kan wajib, ada wajib mukhayyar itu.
Oke. Far al-muwassa'u qad yasa'uhu al-umru kal haji wa qada'il fa'iti falahu ta'khiru ma lam yatawaqqa fawatahu in akhkhara li kibarin aw maradin. Kata Imam Al-Qadhi Al-Baydawi, al-muwassa, wajib muwassa nih, itu range waktunya nggak cuma zuhur doang kayak gitu dari jam 12 sampai jam 3, enggak, ada yang benar-benar luas banget seumur hidup. Contohnya haji. Kewajiban haji kapan? Mazhab Syafi'i ya atau kebanyakan ulama bilang ya tantaran nggak apa-apa. Tantaran nggak apa-apa. Wa qada'il faid, begitu juga mengqadha salat yang faid. Tentu faidnya faid bi'udrin ya, faid bi'udrin. Tiduran bangun. Itu sebenarnya nggak harus sholat segera loh. Cuma ya umat nggak usah, atau jamaah ya tetap kita motivasi langsung sholat ya. Cuma sebenarnya kalau udah bicara fikih sebenarnya nggak harus segera. Misalnya ketiduran bangun subuh jam 7. Wajib nggak sholat segera jam 7? Hah? Nih orang ketiduran subuh bangun jam 7. Wajib nggak segera? Sholat segera jam 7. Wajib nggak? Boleh nanti. Boleh nanti. Sampai kapan? Kapan deadline-nya? Nah, deadline-nya meninggal. Deadline meninggal. Yang harus segera itu kalau bila udrin, ninggalin sholat sampai kelewat waktu, itu dia harus segera qadha. Oke. Terus ya. Kalau takhiru, takhir terus entar malam ya tawaqqaf wa tahu in akhara. Selama dia enggak memperkirakan ntar ini kayaknya kalau ditunda lagi bakal enggak bisa kerjain nih. Dikibarin aw maratin, karena dia udah tua tuh, karena sakit. Udah tua itu harus segera haji. Karena bisa itu sangat ya tawakkuf dia. Ya tawakkuf wa tahu. Begitu juga kalau sakit. Orang COVID tuh wajib segera qadha semua sholat. Kalau ada yang faid tadi, atau dia kalau udah haji, wajib haji. Ya, kalau haji masalah lagi dan dia masa pergi haji nyebarin virus. Tapi intinya adalah bahwa sakit lah. Lanjut, sekarang fardu kifayah konsepnya. Yuk coba dibaca gantian. Ada yang baca Nathan. Silakan Kang Adam. Iya. Al-wajibul aini wal kifai. Al-mas'alatu tsalitsah al-wujubu imma ayatanawwala kulla wahidin kas-shalawatil khams aw ahadan muayyanan kat tahajjud. Fayusamma fardhu ainin aw ghairu muayyanin Terus ghairu muayyanin kal fayusamma fardhun 'alal kifayah. Oke. Sekarang pembahasannya fardu kifayah. Fardu ain itu ada dua kemungkinan. Entah ya wajib atas setiap tentang satu orang aja apa? Tahajud. Maksudnya gimana? Tahajud wajib satu orang. Gimana? Terputus-putus Ustaz. Ini maksudnya apa nih? Wajib ada macam. Ada yang wajib atas semua orang tanpa kecuali orang wajib seperti sholat waktu, ada yang wajib atas satu orang aja seperti sholat tahajud. Gimana maksudnya tahajud?
Cek. Barakallahu fiikum. Gimana maksudnya? Wajib satu orang dong. Muayyanan. Kayak kedengeran nggak? Oke. Itu adalah pendapat dianggap oleh penulis Al-Khudabi bahwa tahajud itu hanya wajib atas Nabi saja. Wahid dan muayyan, maka tahajud disebut fardu ain. Kenapa? Karena ala ainin wahidah ini cuma wajib atas satu orang aja muayyan. Gitu fardu ainnya. Atau ghairu muayyan, atau wajib atas orang yang enggak jelas siapa yang wajib, enggak diwajibin. Kal jihad, seperti jihad. Berarti sini penulis kesannya bahwa kewajiban nanti ada dua teori. Fardu kifayah itu apakah wajib atas semua, tapi kalau dikerjakan sebagian itu gugur kewajiban dari yang lain, gugur dos. Atau wajib atas sebagian orang tapi nggak jelas. Kita nggak tahu, Allah yang tahu. Wajib atas sebagian orang. Oke, ini beliau seolah mendukung pendapat kedua ini. Nggak jelas. Karena beliau bilang au ghairu muayyanin kal jihadi wa isma fardun al kifayah. Nah, menariknya adalah penulis setelahnya bilang gini. Fa in dhanna kullu ta'ifatin anna ghairahu fa'ala saqata 'anil kulli. Kalau ada sekelompok orang, itu kalau setiap masing-masing orang nih, jadi anggap muslimun ada dua ya. Dua kelompok dua kelompok lah. Ya, 50% pertama, 50% kedua. Masing-masing menganggap temannya udah melakukan zon ya. Zon lo bukan sekedar syak. Maka udah enggak wajib tuh atas yang lain. Jadi kalau ada dua kelompok muslimin, kelompok A, kelompok B. Yang kelompok A bilang ngira A, B paling udah ngerjain. Yang B bilang ini zon kita nih, A udah ngerjain. Maka udah saqatu 'anil kulli, udah enggak ada yang wajib jadi. Karena udah gugur kewajiban atas setiap kelompok tersebut, kedua-duanya. Dicukupi oleh yang lain. Dari sini muncul kaidah bahwa fardu kifayah mabniun 'ala dzan. Fardu kifayah mabniun 'ala dzan. Jadi sangat fardu kifayah. Kalau kita menyangka mendzon ya sampai tinggal dzan. Oh, udah ada yang ngerjain. Memang benar udah jadi enggak wajib atas kita. Ini taklif bi fardhu kifayah dairun ma'al dzan. Gitu. Tapi kalau semua mengira A ngerjain karena A, B belum ngerjain. B ngerjain, jangan-jangan A belum ngerjain. Ya. Bisa juga. Malah menariknya lagi, kalau dia si kelompok A mengira ya, kayaknya kelompok B udah ngerjain. Oke. Maka dia ngerjain. Kalau gitu ngerjain. Kelompok B ngira teman saya udah ngerjain. Kita nggak usah ngerjain. Bener. Jadi setiap yang mengira itu sudah temannya udah ngerjain, itu jadi nggak wajib atas dia. Dan setiap yang mengira temannya belum ngerjain, jadi wajib atas dia. Kalau ngira temannya udah belum ngerjain, jadi wajib atas dia. Kalau zon bahwa temannya belum udah ngerjain, jadi nggak wajib atas dia. Ngerti ya? Wah, ini nggak enak nih kalau nggak bisa saya cek suara saya kedengeran apa enggak. Kira-kira Terdengar, Ustaz. gitu ya. Oke. Paham ya jadi bahwa taklif fardu kifayah mabni ala dzan. Yang A dan B tadi paham. Jadi kalau A menduga
A mengira B, dia belum ngerjain tuh kayaknya. Wajib. Sama sekali dan nggak ada yang dosa. Yang dikerjain sama sekali nggak ada yang dosa. Kenapa nggak ada yang dosa? Karena semuanya menduga bahwa orang lain mengerjakan. Oke. Jadi saya udah bilang di awal bahwa ini ada dua teori tentang fardu kifayah. Teori pertama wajib atas semua, tapi kalau ada yang ngerjain sebagian gugur kewajibannya atas yang lain. Oke. Teori kedua, eh, kalau kita mau adu argumen sebetulnya, ini Al-Qadhi Al-Baidawi kan seperti mendukung pendapat yang Al-Amidi. Walaupun di awal kayak mendukung pendapat Ar-Razi karena beliau bilang ghairu muayyan. Tapi pada akhirnya beliau pakai istilah saqata anil kul. Maka itu argumennya karena buktinya apa? Kita sepakat kalau semua ngerjain, padahal menduga temannya belum ngerjain, semua tahu nih temannya belum ngerjain. Tapi udah kita nggak usah ngerjain. Dosa semua. Sepakat tuh, itu ijma. Nah, kata mereka, berarti kan kita sama-sama sepakat berarti. Kalau semua ngerjain padahal tahu belum nggak ada yang ngerjain, dosa semua kan? Iya. Dosa tuh artinya apa? Meninggalkan kewajiban kan? Iya, berarti wajibnya atas semua. Oke, ngerti nggak? Ngerti nggak dalam mereka? Adapun kalau dalilnya yang mengatakan wajibnya itu atas kelompok orang yang nggak jelas adalah, kata mereka, kalau memang kewajiban atas semua, kok gimana bisa gugur kewajiban tanpa ngerjain? Kalau mau gugur kewajiban, ya harus ngerjain dong. Masa nggak ngerjain? Nah, ini dibantah. Dan ini menguatkan pendapat yang bahwa ini wajibnya atas semua cuma gugur dengan sebagian. Adalah karena hal-hal yang fardu kifayah ini, kalau disuruh dikerjakan sebagian, itu sudah terwujud maksud syariat terwujud. Tujuan syariatnya sudah terwujud. Maka berarti kalau tetap membebankan orang lain juga semuanya yang kerjain, itu sebenarnya tahsilu hasil, mengerjakan sesuatu yang sudah dikerjakan, menghasilkan sesuatu yang sudah dihasilkan. Dan tahsil hasil la yajuz wa huwa muhal, bal huwa muhal. Nggak boleh tahsil hasil nggak, dan nggak boleh. Seperti mandi jenazah bisa cukup 4 orang.
Itu nggak boleh. Tahsilul hasil mumtani. Yang mengajarkan itu lumayan. Tapi kalau dikerjakan sebagian sama tandil Quran. Oke, sebenarnya mau lagi-lagi nih panjang cuma aduh sinyal ini sehingga sebenarnya maunya teman-teman kalau saya tanya dengeran apa enggak atau respon. Tapi ya, insya Allah kedengeran sih mungkin ya. Nah, sekarang cek sinyal. Saya ada apa enggak? Harapan kedengeran. Cukup barangkali sampai sini. Kalau mau lebih cepat lagi bisa, cuma ya harapannya sebenarnya lebih penting paham kalau untuk usul fikih. Gitu ya. Oke, semoga komunikasi sudah lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.